Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini saya M. Ali Masur Siddiq, NIM 75 dari Ekonomi Bisnis Syariah kelas A akan menjelaskan sebuah materi tentang musakoh. Silahkan disimak ya. Baik, untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama itu pengertian musakoh. Yang kedua, hukum dan dasar hukum musakoh. Yang ketiga, rukun-rukun musakoh. Yang keempat, syarat-syarat musakoh. Yang kelima, berakhirnya akad musakoh. Yang keenam, contoh musakoh. Dan yang terakhir itu hikmah musakoh. Yang pertama yaitu pengertian musakoh. Menurut bahasa, musakoh diambil dari kata al-sakoh, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur dan mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Sedangkan menurut terminologi, musakoh adalah akad untuk pemeliharaan tanaman pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, musakoh adalah sebuah bentuk kerjasama petani dengan pemilik kebun, dengan petani penggarap, dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Topik pembahasan yang kedua yaitu hukum dan dasar hukum musakoh. Dalam menentukan keabsahan akad musakoh dari segi syarak, terdapat perbedaan beberapa ulama fikih. Menurut kebanyakan para ulama, hukum musakoh itu boleh atau mubah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Hadis riwayat Muslim. Musakoh juga didasarkan atas ijtima atau kesepakatan para ulama, karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberikan pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran, dengan wujud saling tolong-menolong orang berilmu membantu dengan orang ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya, dan hendaknya kamu kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Topik pembahasan yang ketiga yaitu tentang rukun-rukun musakoh. Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fikih terhadap rukun-rukun musakoh. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabiyah berpendirian bahwa transaksi musakoh harus memenuhi 5 rukun, yaitu yang pertama yaitu sigot atau ungkapan yang terdiri dari ijab dan qabul.
Yang kedua, dua orang atau pihak yang melakukan transaksi musakoh. Yang ketiga, tanah yang dijadikan objek musakoh. Yang keempat, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai pembagian hasil musakoh. Topik pembahasan yang keempat yaitu tentang syarat-syarat musakoh. Adapun syarat-syarat dalam akad musakoh, yang pertama yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa, dalam kurung akil balik dan berakal. Yang kedua, objek musakoh. Objek musakoh menurut ulama Hanabiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musakoh adalah tanaman keras dan palawija. Sedangkan menurut ulama Hanabiyah bahwa objek musakoh dimaksudkan pada pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek dalam akad musakoh adalah kurma dan anggur saja. Syarat yang ketiga yaitu hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi 2, 3, dan sebagainya. Syarat yang terakhir yaitu syigot yang dapat dilakukan dengan jelas dan dengan samara. Disyariatkan syigat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Topik pembahasan yang kelima yaitu tentang berakhirnya akad musakoh. Yang pertama, tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Yang kedua, salah satu pihak telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksud dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman, dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melakukan akad itu. Jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Topik pembahasan yang keenam yaitu tentang contoh musakoh. Misalnya, si A adalah orang yang sangat kaya dan memiliki banyak tanah atau ladang di mana-mana. Sedangkan si B adalah seseorang yang rajin bekerja tetapi kekurangan lapangan pekerjaan. Karena si B adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, maka si A menyerahkan sebagian kebunnya kepada si B dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan hal ini atau disetujui perjanjian tersebut, maka si B pun harus merawat kebun si A dengan sebaik-baiknya sampai waktu panen telah tiba. Topik pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah musakoh. Yang pertama yaitu menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan. Dengan demikian maka terpenuhi segala kekurangan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu bagi pemilik kebun sudah tentunya pohonnya akan terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena telah ada yang merawat. Demikian presentasi materi ekonomi bisnis syariah tentang musakoh dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini
Tetap semangat ya kawan-kawan. Stay safe, stay healthy, dan stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.